Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di pertemuan dua kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai pengenalan website. Oke, biar bahasan kita nggak kemana-mana, di sini saya akan menjelaskan 8 poin utama yang sangat penting dalam materi kali ini. Yaitu yang pertama ada apa sih itu website. Nah, mungkin di sini saya akan coba menjelaskan mengenai pengertiannya dan juga perkembangannya. Selanjutnya ada server dan klien, lalu ada anatomi website, ada pekerjaan di bidang website itu apa saja. Setelah itu ada alur belajarnya. Keenam ada jurusan kuliah IT, yang ketujuh ada prospek pekerjaannya, dan kedelapan ada tools yang akan kita gunakan ke depannya. Oke, jadi yang pertama kita akan memulai dari pengenalan website. Saat ini hampir setiap scalable perusahaan itu pasti mempunyai sebuah website. Ya minimal sebagai media gitu dalam menampilkan profil perusahaan ataupun sebagai alat utama dalam menjalankan roda bisnisnya. Contohnya website SMA Informatika digunakan sebagai media dalam menampilkan profil sekolah, atau website seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan yang lainnya itu digunakan sebagai alat utama dalam menjalankan bisnisnya ya. Nah, tentunya permintaan website yang tinggi atau permintaan pembuatan website yang cukup tinggi tentunya berbanding lurus dengan permintaan tenaga ahli pembuat website. Nah, di Indonesia saja bayaran untuk seorang pengembang website itu tidaklah murah, teman-teman. Dilansir dari situs idnewfo.com ya, yang merupakan salah satu situs lowongan pekerjaan. Di situ menerangkan bahwa gaji rata-rata seorang pengembang website itu berkisar 72 juta rupiah per tahunnya gitu, atau dalam satu bulan kisaran 6 jutaan. Nah, hal tersebut tentunya yang menjadikan salah satu motivasi bagi kita untuk terus belajar dalam pemrograman web. Nah, jadi apa sih itu website? Nah, simpelnya website itu ya merupakan sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks ataupun gambar. Bisa juga audio dan video supaya lebih menarik lagi, dan website itu bisa diakses melalui internet dengan menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain sebagainya. Nah, website ini termasuk unik karena tiap halamannya itu terhubung dengan hypertext link gitu. Nah, umumnya website ini memuat informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Dan semua informasi tersebut yang tersedia di website itu disimpan di sisi servernya. Nah, jadi dalam perkembangannya itu website lumayan signifikan gitu dari tahun ke tahunnya. Jadi dulu itu website hanya sekedar untuk menampilkan informasi saja atau berbagi informasi saja. Nah, sekarang sudah bisa digunakan untuk apa saja gitu di website. Teman-teman bisa belanja di website, bisa belanja di marketplace Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa ngedengerin musik di Spotify ataupun nonton film di website Netflix. Dan teman-teman juga bisa belajar, dan sudah macam-macam lah sekarang fungsi di website itu sudah banyak. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai website, teman-teman juga perlu memahami mengenai server dan klien, karena tentunya itu menjadi salah satu hal yang sangat penting gitu di website. Nah, mungkin teman-teman mengira bahwa server itu merupakan sebuah komputer dengan performa yang tinggi dan size-nya juga gede gitu. Nah, memang sih hal tersebut nggak salah gitu, karena biasanya komputer yang akan dijadikan server itu harus mempunyai performa yang tinggi. Nah, kenapa? Karena server itu melakukan pekerjaan yang cukup berat. Contohnya untuk menanggapi, menyediakan, dan mengolah data yang diminta oleh klien. Gak hanya satu, bisa ratusan, ribuan, bahkan mungkin bisa nyampe jutaan. Contohnya ketika teman-teman kemarin melaksanakan PAT atau ujian online,
itu nggak bisa pakai server yang biasa aja. Kenapa? Karena diakses serentak secara bersamaan ya oleh 300-an siswa. Kalau misalkan speknya rendah, maka websitenya itu akan down, akan loading gitu, susah diakses. Nah, makanya butuh server yang performanya agak tinggi atau lumayan bagus supaya diakses oleh 300-an siswa itu nggak nge-lag kayak gitu. Jadi pengertian utamanya lebih merujuk kepada sebuah software gitu yang bisa menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Jadi penekanannya itu bukan pada komputernya melainkan pada rule atau fungsi dari komputer tersebut. Nah, selanjutnya ada HTTP server ya. Jadi ini merupakan sebuah software yang biasanya itu menerima transaksi dari Hypertext Transfer Protocol di suatu website. Dan software yang dapat melakukan tugas tersebut itu ada yang gratis ya, contohnya ada Apache. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar di pemrograman visual pernah pakai aplikasi namanya tuh Exam gitu. Nah, itu salah satu contohnya, ada Apache yang bisa digunakan secara friendly dan gratis. Tersedia juga di Windows, macOS, Linux, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada istilah namanya tuh DNS server. Nah, setiap perangkat, baik komputer, smartphone, modem, ataupun router yang terhubung dengan internet itu akan mempunyai IP address. Nah, contohnya nih, komputer yang menjadi host atau server dari smainformatika.sch.id itu mempunyai IP 104.28.20.105. Nah, kalau kita menggunakan IP tersebut untuk mengakses website, tentunya pasti repot ya. Contohnya saya memerintah kalian, coba dong akses website SMA. Lalu teman-teman mengetik IP-nya di browser dengan 104.28.20. Ya mungkin mengingat angka segitu bisa gitu kita lakuin. Tapi bagaimana kalau misalkan ada 10 ataupun 100 IP, ya, mengingat itu ya susah gitu. Nah, maka solusinya untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah domain name system atau DNS itu yang dapat mengubah atau mengarahkan website melalui nama domain smainformatika.sch.id. Jadi ketika teman-teman mengakses smainformatika.sch.id, di balik layarnya itu sebenarnya kalian itu mengakses IP-nya gitu. Cuman kayak di rename kayak gitu. Nah, selanjutnya ada istilah klien. Kalau misalkan ada penyedia, tentunya ada pengguna ya. Penyedia di sini adalah servernya, dan perangkat yang meminta atau merequest suatu layanan itu disebut dengan klien. Nah, salah satu contoh klien yang memanfaatkan HTTP server yaitu adalah browser. Contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya, yang tujuannya itu untuk mengolah, menampilkan, dan melakukan interaksi dengan dokumen yang disediakan oleh web. Nah, layaknya sebuah pelukis sih, browser itu mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual yang indah, yang sumbernya itu data mentah yang diambil dari server kayak gitu. Selanjutnya ada istilah server side dan client side. Nah, dalam pengembangan website itu, client side itu biasanya proses terjadinya tuh di sisi pengguna. Nah, klien itu akan meminta data ke server, di mana data yang dikirimkan nanti diolah di sisi klien. Nah, dan data ini biasanya diolah dalam bentuk HTML, CSS, dan juga JavaScript. Mungkin ketika teman-teman ngecek halaman website SMA, ketika melihat fitur-fiturnya, ya itu dikerjakannya gitu di sisi klien di browser. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa berinteraksi kayak gitu. Nah, sedangkan untuk di sisi server side-nya itu semua proses terjadi dilakukan di sisi server. Nah, dia tuh bertanggung jawab untuk merespon data yang diminta oleh client side. Nah, biasanya server side ini merupakan tempat di mana terjadinya interaksi pada database. Contohnya ketika teman-teman mendaftarkan akun di website, nah kan biasanya suka ada pengecekan email ya ataupun username, apakah email ini sudah digunakan atau tidak, ataupun username-nya ternyata sudah digunakan ataupun belum. Nah, proses seperti itu diolahnya itu di sisi servernya gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat di belakang layarnya kayak gitu. Nah, jadi ada lagi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai anatomi website.
ada 3 pondasi penting gitu dalam pembuatan website. Yang pertama itu ada HTML, yang kedua CSS, dan ketiga JavaScript. Nah, CSS dan JavaScript ini merupakan pondasi lainnya gitu yang digunakan untuk mempercantikkan dan menjadikan website lebih dinamis dan interaktif. Nah, di sini saya analogiin website itu sebagai tubuh manusia ya, di mana HTML itu merupakan sebuah kerangka atau tulang belulang manusia ya. Tentunya kalau misalkan kerangka doang menakutkan ya, maka dari itu dibungkus dengan kulit dan juga daging. Nah, di website itu disebut dengan CSS. Kalaupun sudah dibungkus dengan kulit dan daging, kalau nggak gerak ya kayak patung gitu, maka kita membutuhkan otak supaya bisa berinteraksi lalu menggerakkan tubuh kita sesuai kemauan. Nah, di website itu ada namanya tuh JavaScript. Jadi HTML itu merupakan kerangkanya, CSS itu merupakan kulitnya yang berfungsi untuk mempercantik tampilan, dan ada JavaScript yang akan membuat website lebih interaktif dan dinamis lagi di sisi penggunanya kayak gitu. Nah, jadi bagaimana sih website itu bekerja? Jadi ketika teman-teman mengakses sebuah website, jadi di belakang layarnya tuh kayak gimana gitu bekerjanya tuh. Nah, contohnya ketika kita menuliskan website smainformatika.sch.id lalu menekan enter di browser, nah hal yang pertama dilakukan browser itu akan menghubungi DNS-nya gitu untuk mengarahkan ke alamat servernya, ke IP-nya. Nah, setelah itu browser itu akan mengirimkan sebuah permintaan atau request supaya server itu mengirimkan salinan dan informasi yang nantinya ditampilkan pada klien. Jika request tersebut berhasil, maka server itu akan menanggapi atau merespon permintaan tersebut dan mulai mengirimkan salinan yang dibutuhkan secara berangsur. Nah, simpelnya sih kalau teman-teman kayak apa ya, kalau di restoran itu kayak pemesanan kopi misalnya. Jadi teman-teman memesan kopi kepada resepsionis, lalu resepsionis memberikan kepada baristanya. Lalu setelah itu kalau sudah jadi ya diberikan lagi kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih kalau misalkan website bekerjanya. Nah, untuk menampilkan informasi di jendela, browser itu menggunakan HTML dan CSS. Ya, setelah itu informasi dalam bentuk HTML dan CSS itu akan dikirimkan kepada klien. Nah, kalau misalkan informasi seperti gambar ataupun video, biasanya itu ditanamkan gitu atau di-embed pada HTML, jadi nggak langsung. Dan beberapa halaman website itu sebenarnya juga membutuhkan JavaScript untuk merender HTML atau CSS supaya lebih menampilkan informasi secara dinamis. Nah, selanjutnya ada web developer. Nah, jadi orang yang bekerja membuat website atau orang yang bisa membuat website itu disebut dengan web developer, atau ada juga yang menyebutnya web programmer. Ya, sama aja sih sebenarnya. Tugas utamanya sih ya membuat website gitu untuk berbagai keperluan, biasa dalam pendidikan, bisnis, ataupun yang lainnya. Nah, namun di web developer ini sebenarnya masih dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada front end, ada back end, dan juga full stack gitu. Jadi web developer itu ada cabangnya lagi, ada 3 cabang, yaitu ada front end, back end, dan full stack. Jadi teman-teman bisa pilih kalau berminat terjun di bidang web programmer, teman-teman bisa pilih role-nya mau jadi front end, back end, ataupun full stack gitu. Nah, kalau front end itu apa? Front end developer itu bertugas untuk membangun interface website di sisi pengguna supaya lebih menarik lagi. Nah, skill front end yang digunakan itu seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, jadi tugas utama seorang front end itu hanya mengimplementasikan desain yang sudah dibuat oleh seorang UI UX designer. Jadi di belakangnya itu ada tambahan pekerjaan lagi yang orang lain lakukan, yaitu membuat desain website, dan tugas front end itu mengimplementasikan desain ke bentuk HTML dan CSS kayak gitu. Nah, kalau teman-teman berminat bisa dibaca aja nih di bawah ya skill yang harus dimiliki front end. Di sini ada blognya kalau teman-teman mau baca.
Selanjutnya ada backend. Nah, backend developer di sini bekerja pada bagian scripting, pengolahan database, dan juga server. Makanya kalau orang di posisi backend ini harus punya kemampuan dalam hal analisis, logika, lalu pengetahuan algoritma yang baik, pemecah masalah yang bagus, dan lain sebagainya. Karena di backend ini dituntut berbagai dituntut supaya teman-teman bisa bekerja lebih cepat gitu, dan bahasanya juga teman-teman bisa pilih, ada Node.js, ada JavaScript, dan juga bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya ada full stack. Kalau full stack itu gabungan ya dari front end dan back end. Jadi kalau misalkan nih teman-teman solo karir ya atau sendiri gitu, teman-teman bisa jadi seorang full stack. Jadi pekerjaan front end dan back end itu dihandle oleh satu orang sekaligus. Jadi lumayan banyak pekerjaannya dari sisi mengimplementasikan desain, lalu menjalankan fungsi-fungsinya kayak gitu. Jadi pekerjaannya lumayan banyak. Nah, oke, sekarang posisinya nih teman-teman misalnya sudah memilih role-nya, teman-teman pengen jadi seorang front end ataupun back end. Namun mungkin di benak teman-teman bertanyanya kayak gini, oke, saya pengen jadi seorang front end, tapi saya mulai belajarnya dari mana? Atau saya pengen jadi seorang back end, tapi belajarnya dari mana? Nah, mungkin pertanyaan tersebut di sini akan saya coba jawab ya. Jadi ada situs ini namanya tuh roadmap.sh, teman-teman bisa diakses aja ya linknya di browser. Sekarang kita coba lihat. Ini adalah webnya roadmap.sh ya, teman-teman bisa akses di HP juga bisa. Jadi website ini buatan seorang developer India, mungkin namanya tuh Kamran Ahmed, di mana dia tuh di sini membuat step by step gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar jadi front end, back end ataupun DevOps, cuman di sini kita fokus ke front end dan back end aja ya. Misalkan kita di sini pilih front end. Oke, jadi di sini ada step by step guide to becoming a modern front end developer. Nah, di sini ada start-nya ya kalau teman-teman memulai di front end. Di sini teman-teman harus memahami dulu internet. Jadi bagaimana internet bekerja, apa itu HTTP, bagaimana sih browser itu bekerja, apa itu DNS, apa itu nama domain, apa itu hosting. Nah, kalau teman-teman sudah paham mengenai internet, baru teman-teman lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, jadi bagi teman-teman mungkin yang sekarang di kelas 12 sudah belajar PWeb 1 dan PWeb 2, setidaknya 3 poin utama ini sudah teman-teman pelajari ya harusnya. Jadi di HTML itu belajar basicnya, belajar bagaimana menulis semantik HTML, lalu form dan validasi, lalu belajar basic SEO. Di CSS-nya juga sama gitu, membuat layout, pakai flows, positioning, display, works model, CSS grid, dan lain sebagainya. JavaScript juga banyak. Setelah 3 hal utama ini dipelajari ya, jadi ini tuh 3 fondasi penting dalam pengembangan website, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Setelah itu teman-teman lanjut ke step selanjutnya, memilih control system, ke bawah lagi, dan jalannya masih panjang. Memang mungkin bagi orang awam membaca hal kayak gini tuh lumayan sulit, tapi bisa sih dibaca pelan-pelan. Bahkan di YouTube juga sudah ada yang membuatnya itu diperjelas lagi kayak gitu. Dan di akhirnya tuh nggak ada finishnya teman-teman. Di sini tuh keep learning ya. Finishnya itu keep learning, jadi tetap belajar gitu. Memang kalau bidang teknologi itu dari tahun ke tahun itu selalu ada update. Jadi kita nggak bisa belajar satu bidang aja udah selesai, nggak bisa. Jadi tiap tahun harus tetap belajar. Karena dari tahun ke tahun selalu ada update. Kalau misalkan fondasi kita sudah kuat, mau ada update sebanyak apapun, tentunya kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Oke, itu untuk front end, dan di back end juga hampir sama sebenarnya dengan yang tadi. Cuman lebih beda topik pembelajarannya.
Oke, ini kalau misalkan backend, tentunya yang pertama harus paham mengenai internet. Bahkan basic front-end-nya juga harus dikuasai oleh seorang backend. Lalu pengetahuan mengenai OS, lalu di sini pilih bahasa di backend-nya ya, mau Java, PHP, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga belajar database ya, relational database, Postgre, ada MySQL. Mungkin yang kemarin kita pelajari itu adalah MySQL di sini. Dan ke bawahnya masih banyak lagi yang harus kalian pelajari gitu untuk menjadi seorang backend itu. Di bawahnya nggak ada finish sama deep learning, tetap belajar. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini mengenai roadmap ya kalau misalkan teman-teman pengen belajar secara mandiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak berminat terjun di bidang web programmer ya cukup tahu aja kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ya. Di sini ada jurusan kuliah IT. Jadi kalau teman-teman sudah lulus SMA, pengen kuliah, tapi minatnya di bidang programmer gitu. Teman-teman di sini saya merekomendasikan 3 jurusan. Itu ada teknik informatika, sistem informasi, dan ilmu komputer. Jadi kalau teman-teman masuk ke 3 jurusan ini, sudah pasti teman-teman belajar mengenai programming. Oke, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau kuliah, utamakan jurusannya aja sih, jangan kampusnya ya. Di sini mungkin saya posisinya kalau kuliah tuh di teknik informatika. Jadi kalau mau tanya-tanya mengenai perkuliahan di teknik informatika bisa diskusi ya dengan saya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan nggak kuliah, emangnya ada gitu atau lulusan SMA SMK itu kerja jadi web programmer? Tentunya pasti ada. Jadi ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan latar belakang pendidikan atau tidak memperdulikan latar belakang pendidikan. Biasanya yang diutamainnya itu skill ya kalau di bidang IT. Ini juga ada contoh lowongan pekerjaan yang saya ambil sumbernya dari Jobstreet. Ini minimal lulusannya itu SMK atau sederajat. Dan full stack web, ini front end programmer. Kalau teman-teman berminat, mungkin nanti setelah lulus SMA pengen ngelamar jadi web programmer, ya tinggal dicoba aja kayak gitu. Namun untuk kebanyakan sih memang lulusan lowongan-lowongan programmer itu kebanyakan minimal S1 atau D3 kayak gitu. Oke, jadi ini ada tools pendukung yang akan kita gunakan ke depannya di mata pelajaran pemrograman web 3. Yang pertama ada text editor. Teman-teman bisa coba searching, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text. Kalau misalkan spek komputer kalian cukup bagus, teman-teman bisa pakai Visual Studio Code. Kalau misalkan speknya belum terlalu rendah, teman-teman bisa pakai Sublime Text. Dan browsernya bebas, mau pakai Google Chrome, lalu Microsoft Edge atau Mozilla Firefox. Dan install kembali SAM ya. Jadi yang kemarin sudah install jangan di uninstall, kita akan gunakan lagi SAM ini. Yang keempat, yang terpenting yaitu niat, usaha, dan kerja keras ya. Tentunya kalau kita belajar gak ada niat ataupun usaha, ya tentunya bawaannya akan malas kayak gitu. Oke, mungkin sekian saja untuk pembahasan kali ini mengenai pengenalan website. Saya ucapkan terima kasih, stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat belajarnya meskipun online. Semoga kita bisa kembali bertatap muka ya, nggak tatap maya terus. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.